Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah hamda syakirin wa nuthni alaihi thana'u dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada bagian at-ta'min wa jahrul imam bihi. Membaca amin dan imam membaca amin ini dengan jahar. Sebelumnya pada pertemuan kemarin kita sudah menyebutkan atau membahas salah satu bab yang diletakkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tentang bahwasanya makmum tidak atau bacaan makmum di belakang imam pada solat jahar ini dimansukh, hukumnya dimansukh. Artinya kapan makmum membaca di belakang imam? Makmum membaca di belakang imam apabila imam solat jahar. Apabila imam solat jahar. Jadi apabila pada solat kapan makmum membaca di belakang imam? Apabila pada solat sir, ya, bukan solat jahar. Jadi adapun pada solat jahar maka makmum diam mendengarkan bacaan imam. Ada faidah yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam catatan kitab beliau mengatakan wa qad dhahaba ila masru'iyatil qira'ah khalfal imam fi sirriyah dunal jahriyah al-imam Syafi'i fil qadim. Dan termasuk di antara pendapat dimasru'kannya membaca khalfal imam, membaca di belakang imam pada solat sir, ya, dan tidak membaca di belakang imam pada solat jahar. Ini adalah termasuk di antara pendapat Imam Syafi'i fil qadim. Pendapat beliau yang qadim, yakni ketika beliau masih di Iraq. Nah, ini pendapat al-qadim karena Imam Syafi'i sebagaimana kita maklum, kita ketahui beliau memiliki dua pendapat. Ada madhab beliau, madhab al-qadim, yaitu ketika beliau masih di Iraq, dan kemudian ada qaul atau pendapat beliau al-jadid ketika beliau sudah berada di Mesir. Naam.
Maka di antara pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat ya makmum itu membaca atau dimasruhkan membaca di belakang imam pada solat sir dan tidak membaca pada solat jahar. Kemudian pendapat ini juga termasuk adalah pendapat Imam Muhammad, murid dari Imam Abu Hanifah. Nah, murid dari Imam Abu Hanifah fi riwayatin anhu, ya, dalam salah satu riwayat dari Imam Muhammad, bahwasanya ini juga dipilih oleh Syekh Ali Al-Qari wa ba'du masyayikh al-madhhab. Wa huwa qaulul Imam Az-Zuhri, dan pendapat ini juga adalah pendapat Imam Az-Zuhri, kemudian Imam Malik, kemudian Ibnu Al-Mubarak, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal wa jama'atum minal muhadditsin, dan sekelompok dari ahli hadis. Dan pendapat ini pula dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yakni bahwasanya makmum pada solat makmum membaca pada solat sir. Adapun pada solat jahar maka makmum cukup dengan diam saja mendengarkan bacaan imam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian pada kesempatan ini kita akan membaca bagian at-ta'minu wa jahrul imami bihi. At-ta'min wa jahrul imami bihi. Bacaan amin dan imam membacanya dengan jahar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala thumma kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min qira'atil Fatihah qala amin. Kemudian Imam Al-Albani mengatakan Rasulullah SAW apabila beliau selesai membaca surah Al-Fatihah, maka beliau mengatakan amin yajharu wa yamuddu biha sawtahu. Beliau membaca amin ini dengan jahar dan beliau memanjangkan suaranya. Beliau memanjangkan suaranya, ya. Jadi beliau baca dengan jahar dan panjang. Amin. Jadi beliau baca dengan jahar dan panjang. Wa kana ya'muru al-muqtadina bit-ta'min bu'aida ta'minil imam. Dan dahulu beliau SAW memerintahkan kepada makmum, belum memerintahkan kepada makmum untuk membaca, ya, amin ini bu'aida ta'minil imam, ya, begitu selesai imam membaca amin, fayaqulu idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam membaca ini faqulu amin, maka katakanlah oleh kalian amin, fa innal malaikata taqulu amin, karena sesungguhnya malaikat itu mengatakan amin, wa innal imam yaqulu amin, dan imam membaca atau mengatakan amin. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, idza ammana al-imam fa aminu. Idza ammana al-imam fa aminu. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Wa fi lafdhin akhar idza qala ahadukum fis shalah amin wal malaikatu fis sama amin fa wafaqa ahaduhum al akhar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, apabila imam membaca amin, maka hendaklah kalian membaca amin, karena sesungguhnya siapa saja yang bersepakatan bacaan aminnya dengan bacaan amin malaikat, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Naam. Kemudian Syekh mengatakan wa fi haditsin akhar faqulu amin yujibukumullah. Wa fi haditsin akhar faqulu amin yujibukumullah. Yani apabila imam membaca amin, maka bacalah oleh kalian amin, maka sungguh Allah Azza wa Jalla akan mengijabah
permintaan kalian. Wa kana yaqulu ma hasadtukum al-yahud ala syai'im ma hasadtukum ala salami wat ta'min khalfal imam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang Yahudi sangat iri kepada kalian seperti irinya mereka alas salam dengan ucapan salam kalian, wa ta'min, dan bacaan amin yang kalian baca khalfal imam, di belakang imam. Nah, kemudian ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Albani tentang bacaan amin ini. Beliau mengatakan ta'minu al-mutaqaddimin wara al-imam yakunu jahran wa makrunan ma ta'min al-imam la yasbikunahu bihi. Nah, ini penjelasan Syekh, ya, ta'minu al-mutaqaddimin wara al-imam. Maksudnya di sini ada salah cetakan, ya, maksudnya ta'minu al-muqtadin, maksudnya, ya. Ta'minul muqtadin wara al-imam yakunu jahran. Bacaan amin orang-orang yang menjadi makmum, ya, maksudnya di sini di belakang imam, yakunu jahran, juga dengan jahar, makrunan ma'a ta'minil imam, serentak dengan apa? Serentak dengan aminnya, bacaan aminnya imam. La yasbikunahu bihi kama yaf'alu jamaahiril musallin. Janganlah sampai mereka mendahului imam membaca amin, sebagaimana ini sering dilakukan oleh sebagian besar orang-orang salat. Mereka mendahului bacaan amin imam, ya. Bacaan imam belum membaca amin, dia sudah terlebih dahulu membaca amin. Nah, akan tetapi makrunan bi ta'minil imam, hendaklah bacaan amin makmum ini berbarengan dengan bacaan amin bersama imam. Wala yata'akhkharu anhu wala yata'akhkharuna anhu, juga jangan sampai terlambat. Jadi imam sudah selesai membaca amin, dia baru amin. Jangan sampai terlambat. Naam. Hadza huwa alladhi tarajjaha 'indi akhiran kama haqqaqtuhu fi ba'di mu'allafati. Inilah yang aku rajahkan di bagian akhir, dan ini aku sebutkan di sebagian tulisan-tulisanku, kata Syekh Albani rahimahullahu taala. Naam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pada kesempatan ini kita memahami, ya, bagian ini tentang bacaan amin. Maka yang di sifat aminnya Rasulullah SAW, pertama beliau membaca amin ini dengan jahar, Yang kedua yang perlu kita ketahui bahwasanya beliau membaca amin, ya, dengan jahar dan dipanjangkan suaranya, ya. Amin, dipanjangkan suaranya. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat atau faidah yang kita dapatkan dari pelajaran ini, bahwasanya siapa saja yang bacaan aminnya ini bersamaan dengan bacaan imam, kemudian bersamaan dengan bacaan malaikat, karena malaikat juga yaqulu amin, malaikat juga membaca amin, dan siapa saja yang bacaan aminnya ini bersepakatan dengan bacaan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian pelajaran atau faidah yang keempat yang kita dapatkan dari pembahasan ini, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengijabah doa kita, mengijabah apabila kita mengatakan amin, sebagaimana di dalam hadis yujibukumullah, maka Allah Azza wa Jalla akan menjawab permintaan kalian. Kemudian yang kelima, pelajaran yang kita dapatkan dari pembahasan ini, bahwasanya makmum membaca amin berbarengan dengan bacaan amin
imam. Jangan dia dahului dan jangan juga dia terlambat dari bacaan aminnya imam, akan tetapi berbarengan. Dan inilah yang dirojehkan selanjutnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang pembahasan qiraatuhu sallallahu alaihi wasallam ba'dal Fatihah. Sifat bacaan Rasulullah sallam setelah beliau membaca surah Al-Fatihah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.